Halo sobat-sobat fisika asik. Kali ini ketemu lagi sama Pak Andi. Kita akan bahas titik berat tapi benda yang berbentuk volume atau berbentuk 3 dimensi. Jadi pada bab gerak rotasi dan kesetimbangan benda. Konsepnya sama dengan titik berat sebelumnya, berupa panjang dan berupa luas. Cuma nanti ini berupa volume, ya kita selesaikan dia dengan volume. Jadi tergantung sistem. Kalau sistemnya volume, selesaikan dia dengan volume. Kalau sistemnya luas, selesaikan dia dengan luas. Kira begitu. Rumusnya sama dan ininya sama. Berarti kalau kita mencari titik berat, sama aja kita mencari komponen X dan komponen Y. Di mana posisinya terhadap X, di mana posisinya terhadap Y. Jadi sama aja kita mencari koordinat. Untuk lebih pahamnya ada soal. Jadi ada soal. Jadi ada silinder, ya silinder pejal dan kerucut pejal. Jadi tentu yang nama silinder tentu dia berbentuk ruang, berbentuk volume. Kerucut juga begitu. Jadi pertanyaannya, di mana letak titik beratnya? Kalau kita lihat komponen X-nya, ini sudah pasti separuh dari ini. Jadi kalau diameternya 40, pasti nanti titik beratnya terhadap sumbu X sama dengan 20. Jadi nggak perlu dicari lagi. Jadi separuh dari ini. Nah, sekarang jadi masalah Y. Kalau Y tidak bisa kita tebak. Walaupun kita cari nanti X, aslinya sama, tetap 20. Tapi karena kita sudah tahu, ya nggak usah dicari lagi. Yang susahnya itu atau yang kita cari itu komponen terhadap Y. Jadi kita cari volume. Kita anggap ini benda satu silinder pejal, benda duanya kerucut pejal. Cari volume silinder, volume kerucut, dan berapa koordinat terhadap Y, dan dibagi dengan volumenya. Nah, sekarang kita lihat. Kita tahu bahwa silinder itu pi r kuadrat kali tinggi. Berarti pi r-nya adalah 20 karena ini diameter, berarti 20 dikurangi 400. Tingginya 60, berarti volumenya adalah 400 kali 60 berarti 24.000 pi cm pangkat 3. Nah, kalau X1-nya udah pasti 20 tadi, Y1-nya lagi. Y1-nya itu setengah dari tinggi. Jadi setengah dari 60 berarti 30 cm. Nah, itu komponen untuk silinder pejal. Komponen kedua yaitu kerucut. Kita tahu volume kerucut itu sepertiga pi r kuadrat kali tinggi. Berarti sepertiga pi, jari-jarinya tetap 20 dikuadratkan 400, tingginya adalah 30. Jadi kali 30 berarti 400 kali 10 berarti 4000 pi. 4000 pi, 400 kan kali, ya benar. Kemudian X2-nya adalah ya tetap 20. Y2-nya tentu untuk kerucut itu mencari letak posisi Y-nya itu rumusnya itu seperempat dari tinggi. Jadi kalau tingginya 70, seperempat dari 30. Dan jangan lupa karena kita mencari komponen Y tentu tetap terhadap titik 0,0. Jadi seperempat dari tinggi ditambahkan dengan tinggi silinder. Jadi kalau itu seperempat dari tinggi tambah tinggi silinder 60, berarti seperempat dari 30, 7,5 tambah 60, berarti Y2-nya 67,5 cm. Nah, kalau sudah begini tinggal masuk aja lagi V1. V1-nya 24.000 pi ditambah dikali Y1 30 ditambah V2. V2-nya 4.000 pi, 4.000 pi dikali Y2-nya 67,5 dibagi dengan 24.000 pi ditambah dengan 4.000 pi. Nah, kalau gitu pi-nya bisa kita keluarkan, berarti pi dikali ini 3 kali 24 72, berarti 72 tambah 0,4 berarti 720.000 ditambah ini juga 4.000 dikali 67,5 itu hasilnya adalah 270.000. 270.000. Nah, pi-nya sudah kita keluarkan dibagi dengan ini juga pi kita keluarkan, berarti pi 24.000 ditambah dengan 4.000. Nah, pi hilang. Kemudian bisa kita buat ini 720 ditambah 27 dikali 1000 per ini 28.000, bisa kita keluarkan 28 kali 1000, ini saya coret. Jadi kalau gitu
720 ya, ini 270 ya, berarti 270 ya benar, berarti ini 990 per 28, maka hasilnya adalah 3,35,4 cm. Nah, kalau gitu koordinat titik beratnya Z-nya adalah, nah, X-nya adalah 20 cm, 35,4 cm. Nah, itu cara menentukan koordinat titik berat kalau benda berbentuk volume. Oke, channel ini bisa dipelajari kembali, diulang-ulang sampai mengerti, sampai paham. Jangan lupa di like, subscribe, dan perlu di komen untuk mempelajarinya selama mempelajari channel ini. Oke, fisika itu asik.